Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bunda yang soleh dan solehah. Pagi ini hari Senin tanggal 5 Oktober 2020. Kita akan mempelajari tema 5, subtema 1 dengan mata pelajaran IPS, PPKN, dan SBDP. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita melafalkan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, jangan lupa dipersiapkan alat tulisnya ya nak ya. Wajib mencatat ya. Materi yang akan kita pelajari, pertama, ada IPS, yaitu posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi lingkup ASEAN. Kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Kemudian PPKN, kita akan mempelajari keragaman produk perekonomian, kemudian mempelajari kegiatan ekonomi, dan pengaruh keragaman ekonomi. Kemudian SBDP, kita akan membahas kembali tentang reklame dan cara membuat reklame. Kemudian kita akan mempelajari atau membahas kembali tentang ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN itu adalah organisasi negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian ASEAN itu adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nation. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Negara pendirinya yaitu ada 5, bisa disingkat dengan MISFIT, yaitu Malaysia oleh Tun Abdul Razak, Indonesia oleh Adam Malik, Singapura oleh S. Rajaratnam, Filipina oleh Narcisco Ramos, dan Thailand oleh Tanat Koman. Kemudian, yang menjadi anggota ke-6 yaitu Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 7 Januari 1984, kemudian Vietnam yang menjadi anggota ke-7 bergabung pada tanggal 28 sampai 29 1995. Kemudian anggota ke-8 dan 9 yaitu Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Kemudian anggota ke-10 yaitu Kamboja yang bergabung pada tanggal 30 April 1990. Nah, kemudian kalian bisa membuka halaman 10. Nah, di situ ada jenis-jenis kerjasama negara-negara di ASEAN, yaitu mencakup 3 bidang. Yang pertama bidang ekonomi, kemudian bidang politik, dan bidang sosial budaya. Diingat-ingat ya, kerjasamanya itu ada 3 bidang. Pertama ekonomi, politik, dan sosial budaya. Kemudian kita akan mempelajari tentang peranan Indonesia di bidang ekonomi di ASEAN. Jadi, kerjasama ASEAN di bidang ekonomi meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Apa saja sih peranan Indonesia di bidang ekonomi di ASEAN? Yang pertama, Indonesia itu menjadi pendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau biasa disebut dengan MEA. Nah, MEA sendiri ini adalah perdagangan bebas di kawasan ASEAN. Jadi contoh, negara Indonesia bebas memasarkan produk-produk dalam negerinya ke negara lain, contohnya ke Malaysia dan sebagainya. Jadi dari negara-negara ASEAN juga bebas memasarkan produknya ke Indonesia. Kemudian yang kedua, ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. Nah, Indonesia dikenal juga sebagai negara agraris di mana pertaniannya juga sangat makmur. Jadi, Indonesia ikut berperan dalam lumbung padi ASEAN. Kemudian yang ketiga, ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor industri. Salah satunya ASEAN Aceh Fertilizer Project. Nah, ASEAN Aceh Fertilizer Project ini adalah kerjasama
negara-negara ASEAN dalam melaksanakan industri di bidang pabrik pupuk urea. Dan Indonesia ini terpilih menjadi tempat produksinya di mana itu terletak di Aceh Utara. Kemudian yang keempat, Indonesia sebagai salah satu pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara, yaitu APEC dan AFTA. Nah, APEC sendiri ini adalah lingkup ASEAN Pasifik ya nak ya. Kemudian yang kelima, tuan negara KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang membahas perkembangan ekonomi dan sosial budaya. Kemudian yang keenam, berperan aktif dalam AFTA atau ASEAN Free Trade Area, di mana ini menjadi salah satu. Nah, AFTA sendiri ini bergerak di bidang perdagangan di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Tentang kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya. Nah, kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya ini mencakup banyak bidang kehidupan sebagai berikut. Nah, kalian bisa membuka halaman 78 ya, nak. Pertama, ada pemajuan dan perlindungan perempuan. Apa sih tujuan kerjasama di bidang ini atau kerjasama pemajuan dan perlindungan perempuan adalah untuk melindungi hak-hak pemajuan dan perlindungan perempuan. Yang kedua ada olahraga, di mana contohnya ini seperti SEA Games dan ASEAN Games, di mana untuk meningkatkan kompetensi olahraga pada masyarakat di ASEAN. Kemudian ada pengendalian penyebarluasan penyalahgunaan narkoba, seperti kemarin ada gerakan masyarakat anti narkoba di Indonesia. Jadi ASEAN juga fokus pada pengendalian penyebaran penyalahgunaan narkoba agar masyarakat ASEAN ini terhindar dari barang berbahaya itu. Kemudian ada pendidikan. Nah, kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga memiliki daya saing. Nah, kemudian di negara ASEAN ini wajib memperbaiki standar kompetensi pendidikan dan meningkatkan standar profesional tenaga pengajar yang diharapkan dapat untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Contoh setiap kita ganti menteri itu kan selalu menerapkan kurikulum baru, kemudian guru-gurunya juga dituntut untuk mengajar lebih baik. Nah, itu adalah tujuan dari kerjasama di bidang pendidikan. Kemudian kerjasama kebudayaan dan penerangan. Nah, ini dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan di bidang seni dan budaya, kemudian pertukaran kunjungan antar seniman. Jadi, kerjasama ini dilakukan untuk memberikan informasi antar negara-negara di ASEAN, seperti pertukaran berita di negara-negara anggota ASEAN. Kemudian yang keenam, itu ada ilmu pengetahuan teknologi, di mana kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan jumlah ahli ASEAN di sektor ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut dengan IPTEK. Kemudian mendorong alih teknologi, memberikan dukungan dan bantuan dalam pengembangan aplikasi temuan dan riset. Kemudian ada lingkungan hidup. Nah, di ASEAN ini juga peduli pada lingkungan hidup masyarakat di ASEAN. Nah, 3 isu yang menjadi perhatian utama dalam kerjasama ASEAN di bidang lingkungan hidup ini adalah masalah pencemaran kabut atau haze. Biasanya kalau di Indonesia itu ada di Kalimantan yang biasanya ada asap. Kemudian
konservasi keanekaragaman hayati atau hewan-hewan dan flora atau tumbuhan, dan masalah perubahan iklim. Nah, kemudian yang ketujuh ini ada kerjasama ketenaga kerjaan, di mana kerjasama ini bertujuan untuk memperbaiki lingkungan kerja dan upaya perlindungan dan pemajuan hak tenaga kerja migran. Nah, kemudian ada kesehatan. Nah, kesehatan ini yang menjadi perhatian anggota-anggota negara di ASEAN ini adalah pertama, keamanan pangan atau food safety, kemudian pemajuan gaya hidup sehat atau healthy lifestyle, dan penanggulangan penyakit menular atau communicable disease. Itu yang menjadi perhatian yang menjadi perhatian anggota-anggota negara di ASEAN. Kemudian yang 10 itu ada pembangunan pedesaan, penanggulangan kemiskinan. Jadi kerjasama ini adalah untuk memperbaiki masalah kemiskinan, kelaparan, penyakit, dan buta huruf pada masyarakat di ASEAN. Nah, bertujuan juga untuk meningkatkan keadilan sosial dan perbaikan standar hidup dalam masyarakat di ASEAN. Selanjutnya ada keragaman produk perekonomian. Nah, perhatikan gambar berikut. Itu adalah peta sumber daya Indonesia. Nah, di peta tersebut kita dapat mengetahui bahwa di Indonesia itu memiliki banyak sumber daya alam di dalamnya. Nah, Indonesia itu sangat kaya. Nah, kekayaan sumber daya alam Indonesia ini mengakibatkan banyaknya atau keragaman produk perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, silakan buka bukunya halaman 39 ya, Nak. 39 dan 40. Kegiatan ekonomi masyarakat tergantung kepada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Jadi ketika ada masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, nah berarti dia melakukan kegiatan ekonomi seperti menjadi nelayan atau menjadi petani garam. Nah, kemudian kegiatan ekonomi sendiri ini adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, berbagai kegiatan ekonomi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia, yaitu pertama ada pertanian. Nah, dalam pertanian ini adalah kegiatan ekonomi untuk menghasilkan nasi. Jadi nasi itu diperoleh dari beras. Nah, beras diperoleh dari padi. Nah, padi diperoleh dari hasil bercocok tanam petani. Jadi pertanian sendiri ada 3 jenis, yaitu pertanian lahan basah, atau disebut juga dengan pertanian sawah yang banyak sawah hijaunya. Kemudian pertanian lahan kering yang memiliki ketinggian 500 sampai 1.500. Nah, contoh jenis tanamannya itu ada jagung, kedelai, kacang tanah, ubi bakar, ketela. Ya, dan yang ketiga ada pertanian ladang yang memanfaatkan lahan kering dan pengolahannya tidak memerlukan banyak air. Contohnya itu adalah beberapa jenis tanaman palawija. Nah, kemudian ada sektor perkebunan. Nah, perkebunan sendiri perkebunan ini bisa dilakukan oleh perorangan dan bisa juga dilakukan oleh pemerintah. Biasanya di dalam perkebunan ini dia dapat menghasilkan tanaman-tanaman seperti rempah-rempah. Contohnya seperti teh, kopi, cengkeh, tembakau, karet, kelapa sawit, kemudian bumbu-bumbu masak seperti lada, pala, dan sebagainya.
Kemudian dalam sektor perikanan, nah, Indonesia ini memiliki banyak sekali kawasan perikanan yang potensial atau memiliki sumber daya alam yang cukup baik. Nah, untuk perikanan, Indonesia sendiri ini terkenal sebagai negara maritim, di mana luas wilayah perairan Indonesia ini menyimpan kekayaan alam yang melimpah dan potensinya ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanannya. Nah, perikanannya ini ada dua jenis, yaitu perikanan laut dan perikanan di darat. Nah, kalau misalnya di laut berarti nelayannya langsung mengambil ikan dari laut. Kalau misalnya di darat, contohnya adalah ikan atau nelayan yang bekerja di tambak-tambak ikan air tawar. Kemudian ada di bidang peternakan. Nah, peternakan ini ada dua jenis. Ada peternakan besar dan ada peternakan kecil. Kalau peternakan besar ini mempunyai lahan yang luas dan membutuhkan modal yang banyak serta membutuhkan orang atau tenaga kerja yang banyak juga untuk mengurusnya. Kemudian kalau peternak kecil itu modalnya kecil, kemudian tempat usahanya juga tidak begitu luas. Nah, kemudian ada peternakan. Nah, sektor peternakan ini adalah membudidayakan sumber daya alam biotik, yaitu hewan. Contohnya seperti sapi, kambing, bebek, ayam, kerbau, dan domba. Kemudian dari perindustrian itu ada dua, yaitu perindustrian rumah tangga dan industri modern. Kalau misalnya rumah tangga itu dia dilakukannya di rumah. Nah, contoh bendanya itu ada anyaman bambu, anyaman rotan, batik, mebel, perhiasan, bordir, dan konveksi. Nah, kalau misalnya industri modern itu seperti membuat kendaraan seperti mobil atau motor dan sebagainya. Kemudian ada kegiatan ekonomi pertambangan. Nah, di mana ini adalah kegiatan pengolahan dan pemanfaatan bahan galian. Gitu. Nah, hasil pertambangannya itu ada banyak ya, Nak. Ada emas, perak, dan platina. Kemudian timah, nikel, tembaga, aluminium, besi, dan sebagainya. Dan yang perlu kalian ingat, kalau misalnya pertambangan, berarti itu dia menggali sumber daya alam yang akan habis atau cepat habis ya. Nah, kemudian ada lagi aktivitas perekonomian di bidang kehutanan. Nah, kalau misalnya di aktivitas di bidang kehutanan ini, dia ini adalah salah satunya orang yang beraktivitas di hutan ini adalah menjaga kelestarian hutan dengan melakukan atau dengan mengeluarkan undang-undang perlindungan hutan. Jadi kan sekarang hutan ini sudah mulai diambil sumber daya alamnya secara berlebihan sama orang. Nah, aktivitas orang yang ada di hutan, yang bekerja di hutan seperti polisi hutan itu adalah dengan cara mengembalikan hak-hak hewan dan tumbuhan yang ada di hutan. Jadi yang selanjutnya ini adalah lapangan usaha yang terdapat di Indonesia. Jadi dengan banyaknya sumber daya alam yang terdapat di Indonesia, banyak juga lapangan usaha yang terdapat di Indonesia yang menjadi salah satu wirausaha bagi masyarakat di Indonesia. Nah, karena di Indonesia memiliki banyak makanan khas, usaha yang dapat kita lakukan itu adalah dengan menjual makanan atau jajanan makanan tradisional gitu. Karena kan suka ada turis, suka ada orang bule atau orang lokal yang jajan makanan daerah. Nah, kita bisa
usaha atau berwirausaha dengan menjual jajanan makanan tradisional. Kemudian ada juga usaha ekstraktif. Nah, usaha ini adalah jenis usaha yang memungut secara langsung benda-benda yang tersedia di alam. Nah, jenis usahanya ini meliputi pertambangan, perikanan, terus pemungutan rumput laut, dan pembuatan garam atau mengambil hasil pertanian juga termasuk usaha ekstraktif. Nah, kemudian di Indonesia ini banyak orang yang menjadi petani, di mana petani ini adalah mengolah tanaman dan menanaminya untuk menghasilkan tanaman yang berguna, misalnya padi, palawija, dan sayuran. Kemudian ada perikanan laut dan darat, yang sudah seperti Bunda katakan, tadi perikanan itu ada dua, yaitu perikanan laut dan perikanan di darat. Kalau misalnya perikanan laut ini, nelayan menggunakan sumber energi berupa minyak, misalnya solar, bensin, dan minyak tanah untuk mengendarai kapal saat mencari ikan. Kalau misalnya perikanan darat ini hanya membutuhkan air dan tidak perlu kendaraan gitu. Nah, seperti kalau misal perikanan laut berarti sumber dayanya yang dari laut ya, seperti ikan, udang, kerang, dan mutiara. Nah, kalau misalnya perikanan darat itu misalnya hanya cukup membuat kolam saja atau empang saja, kemudian ikannya dibudidayakan di tempat kolam tersebut. Kemudian ada usaha perindustrian, di mana tadi perindustrian terbagi menjadi dua, yaitu industri rumah tangga dan industri modern. Nah, salah satu yang ada di gambar ini termasuk salah satu industri modern. Kemudian ada berdagang. Ya, di Indonesia ini banyak sekali orang yang memanfaatkan peluang dengan berdagang atau berwirausaha. Berwirausaha ini artinya kalian menciptakan lapangan pekerjaan sendiri untuk kalian dan kalian tidak bergantung kepada orang lain. Jadi kalian berdagang, berusaha sendiri, menciptakan lapangan kerja untuk orang lain, seperti itu. Kemudian kita masuk ke pengaruh keragaman ekonomi. Nah, pada gambar ini adalah salah satu dari kerajinan atau perindustrian rumah tangga ya nak ya. Jadi dia membuat kerajinan dari kayu, termasuk perindustrian dari rumah tangga. Nah, silakan kalian buka halaman 92. Nah, kita akan membahas pengaruh keragaman atau perbedaan kegiatan ekonomi. Jadi karena tadi Indonesia mempunyai sumber daya alam yang banyak, maka tercipta keragaman kegiatan ekonomi yang berbeda-beda setiap orangnya atau setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, selain itu kita harus memiliki sikap menghargai, tolong-menolong, dan menghormati orang lain yang berbeda dengan kita adalah hal yang penting yang harus kita lakukan demi menciptakan kerukunan dan keharmonisan hidup. Nah, jangan sampai ya kita melihat orang yang hanya bekerja menjadi tukang bakso, terus kita kata-katain itu nggak boleh ya nak ya. Makanya kita tuh harus menghargai, saling menghargai, tolong menolong dan segala macam. Terus jika kalian melihat pekerjaan yang berbeda dengan ayah ibu kalian atau saat nanti kalian besar, kalian melihat orang yang bekerjanya berbeda dengan kalian harus tetap saling menghargai dan bila perlu kalian harus tolong-menolong dan menghormati orang tersebut. Nah, faktor ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat memegang peranan penting dalam menentukan tingkatan status sosial seseorang di dalam lingkungannya. Contoh, jika seseorang itu mempunyai ekonomi yang cukup, maka dia akan memiliki atau mempunyai gaya hidup yang mewah. Nah, berbanding terbalik dengan orang yang ekonominya pas-pasan, pasti kan gaya hidupnya juga
sederhana, ya kan? Nah, walaupun adanya perbedaan faktor ekonomi di dalam hidup masyarakat, kita harus tetap saling menghargai, tolong-menolong, dan menghormati. Nah, itu semua bisa kalian wujudkan dengan menggunakan dan memanfaatkan produk-produk lokal di sekitar kita. Jadi kan Indonesia ini sudah banyak ya berkembang orang-orang yang berwirausaha, menjadi seorang usahawan, menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Nah, itu harus kalian bantu dengan menggunakan dan memanfaatkan produk-produk lokal yang ada di sekitar kalian. Karena produk lokal di Indonesia ini nggak kalah bagus dengan produk mancanegara atau produk impor lainnya. Kemudian kita akan membahas reklame. Silahkan buka bukunya halaman 31. Nah, reklame ini berasal dari bahasa Spanyol. Re artinya kembali atau berulang-ulang, dan klomos artinya berseru. Jadi, reklame ini adalah seruan yang berulang-ulang atau kembali diserukan. Nah, reklame sendiri ini adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk, barang, atau jasa kepada konsumen dengan cara yang menarik. Jadi, reklame ini adalah salah satu untuk menginformasikan, untuk mempromosikan, untuk mengajak, dan menganjurkan barang dagangannya kepada konsumen. Apalagi kalau misalnya kalian menjadi wirausaha ya, kalian harus banget nih punya cara membuat reklame yang menarik agar konsumen kalian ini atau pembeli kalian ini tertarik membeli dagangan kalian. Nah, jadi dulu itu ada ada reklame dengan cara tradisional. Seperti kalau misalnya kalian melihat tukang bakso, pasti kan dia akan teriak, "Bakso, bakso." Kemudian kalau misalnya kalian lihat tukang sate, pasti kan teh, sate. Nah, itu kan salah satu kata yang menarik pembeli kan untuk membeli dagangan mereka. Nah, itu salah satu reklame tradisional. Nah, kalau yang sekarang reklame modern ini itu seperti spanduk, kemudian logo, baliho, terus brosur, pamflet yang bisa kalian dapatkan dalam media visual maupun audio visual dan audio. Nah, fungsi reklame adalah memberikan informasi kepada konsumen tentang produk, mempengaruhi atau membujuk konsumen, menciptakan kesan tertentu tentang jasa atau barang, memberikan kepuasan tertentu, kemudian alat komunikasi antara penjual dan pembeli. Itu ada di buku kalian halaman 33, silahkan kalian garis bawahi dan catat ya. Nah, kemudian macam-macam reklame itu terbagi menjadi 4. Ada yang berdasarkan pengadaannya. Nah, pengadaannya itu bersifat komersial dan non-komersial. Jadi kalau komersial ini adalah reklame untuk kepentingan bisnis, untuk penjualan. Nah, kalau non-komersial ini sifatnya untuk mengajak dan menyampaikan informasi agar orang yang melihat itu bersedia mengikuti pesan yang disampaikan. Nah, contohnya seperti yang ada di gambar ya. Nih, komersial itu seperti ada logo MCD, Hypermart yang bisa kalian lihat di jalan ya. Kemudian kalau misalnya non-komersial ini biasanya contohnya adalah himbauan untuk tertib lalu lintas, membayar pajak, donor darah, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan sifatnya. Nah, ada sifat penerangan. Penerangan ini adalah reklame yang memberikan atau menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kemudian ada peringatan. Nah, kalau peringatan ini ada kata dilarang ngebut.
atau hati-hati di jalan, sering terjadi kecelakaan. Pokoknya ada kata-kata memperingati kepada si pembaca. Kemudian ada permintaan atau ajakan. Nah, kalau misal permintaan itu contohnya seperti reklame pada donor darah ini. Jadi, berbagi dengan ikhlas untuk menolong sesama. Atau ada kata ayo donor darah, berbagi dengan ikhlas untuk menolong sesama. Ada secara tempat pemasangannya. Nah, tempat pemasangannya ini ada di dalam dan ada di luar. Contohnya di dalam ini seperti brosur dan leaflet. Apa bedanya brosur dan leaflet? Kalau misalnya brosur ini adalah informasi dalam bentuk kertas, kemudian kertasnya itu dilipat menjadi pola yang sudah ditentukan ya. Nah, kalau leaflet ini hampir sama dengan brosur, tapi bedanya kalau leaflet ini terdapat kartun di dalamnya. Nah, biasanya kalau misalnya reklame dalam ruangan ini, dia memiliki ukuran yang kecil dan dengan bahan yang tidak perlu tahan air. Nah, berbeda dengan di luar ruangan, ya, seperti yang kita tahu ada baliho dan ada logo-logo makanan atau logo-logo produk untuk menginformasikan dagangan mereka kepada pembeli. Sampai sini paham ya? Biasanya kalau di luar ruangan itu memiliki bahan yang anti air dan berukuran besar. Ada yang dari media. Nah, di sini ada radio. Jadi, kalau media itu terbagi menjadi dua, ada audio dan ada yang visual. Kalau misalnya audio itu bisa disampaikan dari radio, kemudian kalau visual itu yang sudah kalian pelajari ya, seperti ada brosur, kemudian ada pamflet, kemudian ada logo, dan ada neon box, kalender, mobile, dan sebagainya yang bisa kalian lihat di halaman 36. Membuat reklame ini. Perhatikan gambar. Ini merupakan salah satu contoh reklame, yaitu salah satu contoh reklame logo, ya, atau reklame visual. Nah, bisa kalian buka di halaman 83. Ya. Jadi, gambar ini merupakan lambang atau logo ASEAN yang diresmikan pada Juli 1997. Nah, diresmikannya bersama dengan benderanya juga. Nah, logo ASEAN ini melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Adapun lambang ASEAN berada di tengah bendera. Sedangkan warna lambang itu nih, ini logo ASEAN nih. Ada gambar ASEAN-nya. Kemudian warnanya itu ada warna biru, merah, dan ada warna putih. Nah, itu memiliki masing-masing arti ya. Kalau logo itu dia pasti punya artinya tersendiri. Nah, kalau misalnya warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas, merah melambangkan semangat dan kedinamisan, dan putih melambangkan kesucian, dan kuning merupakan simbol kemakmuran. Dan di situ ada gambar ikatan padi yang melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu bisa terikat dalam persahabatan dan kawanan sosial. Nah, kemudian logo lainnya itu seperti lambang yang ada di baju seragam kalian, yaitu Tutwori Handayani, logo pendidikan, ya, ada yang OSIS, ada yang sekolah dasar. Nah, fungsi logo sendiri ini adalah sebagai penanda jenis wirausaha. Jadi kalau misalnya yang ada di itu tuh ya, yang ada di depan kalian yang Tutwori Handayani itu merupakan jenis pendidikan, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian pembeda wirausaha satu dengan yang lain.
Kemudian fungsi logo juga sebagai simbol keunggulan wirausahanya. Jadi semakin logonya menarik itu semakin semakin unggul juga itu wirausahanya. Banyak nih konsumen yang tertarik. Nah, kemudian ada simbol kualitas wirausaha. Kemudian ada sarana membentuk persepsi konsumen. Jadi semakin menarik, konsumen akan semakin berpikir, wah kayaknya usahanya bagus sudah nih selesai. gitu. Makanya salah satu Setelah menonton video hal yang ini, kalian jangan perlukan lupa jika kalian mengumpulkan menjadi wirausaha catatan yang adalah sudah kalian logo. Catat selama di awal sampai dengan slide ini, dan catatannya jangan lupa dikumpulkan via chat WhatsApp ya, Nak. Perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Bunda tunggu catatannya hingga pukul 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.